Bisa, Pak. Oke, pesertanya baru 63. Baik, untuk materi hari ini ya, untuk Kamis dan Jumat besok, Kamis hari ini dan Jumat besok kita akan masuk ke materi pemisahan dengan membran ya. Jadi 2 hari ini kita akan masuk ke materi tentang membran. Mungkin tidak akan terlalu dalam seperti kuliah membran ya, maksudnya tidak terlalu banyak yang dibahas, mungkin hanya pengenalan tentang prosesnya seperti apa gitu ya. Dan mungkin nanti ada beberapa kita kasih contoh tentang bagaimana kalau kita misalkan menghitung dalam kasus membran untuk pemisahan gas ya, karena di industri salah satu unit operasi yang menggunakan membran adalah selain utilitas ya, selain itu pengolahan air ya, tapi di pengolahan gas misalkan utilitas penyediaan udara, utilitas gitu ya, itu biasanya ada yang menggunakan membran sebagai salah satu proses misalnya. Nah, kemudian materi membran ini biasanya di kuliah pemisahan adalah sebagai materi pengayaan gitu ya. Jadi materi utamanya itu distilasi, kemudian absorpsi, dan yang ketiga adalah ekstraksi. Jadi membran ini materi pengayaan. Oke. Saya share slide dulu. Apakah slide presentasi saya terlihat? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Oke, mohon konfirmasinya ya kalau saya tanya, karena khawatir masalah koneksi dan sebagainya sehingga terjadi masalah share screen ya, atau share materinya. Nah, untuk saya lihat dari beberapa peserta kuliah ini atau kuliah pemisahan itu ada yang ikut atau mengambil kuliah air gitu ya. Kemudian kalau nggak salah kuliah membran juga ada yang pernah ngambil gitu ya. Jadi bagi Anda yang sudah mengikuti kuliah membran atau sudah mengikuti kuliah air, ya barangkali ini sebagai materi pengingat saja bagaimana pemisahan atau proses pemisahan dengan membran. Oke. Kita masuk mengenai sekilas tentang teknologi membran sendiri ya. Jadi kalau kemarin-kemarin kita belajar mengenai distilasi ya, belajar mengenai absorpsi dan belajar mengenai ekstraksi. Di situ kalau Anda lihat pemisahannya terjadi melalui prinsip kesetimbangan gitu ya. Jadi di distilasi di awal itu dijelaskan mengenai kesetimbangan uap cair gitu ya. Jadi ketika Anda punya larutan atau mengenai campuran berupa cairan gitu ya, di mana komponen di dalamnya itu adalah komponen yang memiliki perbedaan titik didih ya, memiliki perbedaan titik didih atau tekanan uap yang berbeda. Nah, kedua komponen ini bisa dipisahkan berdasarkan perbedaan titik didih dari kedua komponen tersebut. Jadi yang A misalkan lebih mudah menguap, yang satu yang B cenderung kurang atau lebih sukar menguap gitu ya. Sehingga kalau kita tambahkan separating agent di situ berupa panas gitu, ditambahkan panas thermal, maka yang mudah menguap nanti akan lebih banyak gitu ya porsinya atau lebih banyak fraksinya ketika berubah fasanya menjadi fasa uap.
Jadi komponen A gitu ya, ketika kita panaskan nih campuran A sama B kita panaskan di gas termal gitu, maka komponen yang mudah menguap nanti akan lebih banyak fraksinya di fasa uapnya. Gitu ya. Sementara yang B akan lebih banyak di fasa cairnya. Ya, pada kondisi setimbang gitu ya, setelah setimbang gitu ya, kita biarkan antara cairan dan uapnya itu saling kontak begitu sampai kesetimbangan, maka nanti akan diperoleh fraksi atau komposisi yang berbeda dari kedua fasa itu. Yang fase cair lebih banyak B-nya, fase uap lebih banyak A-nya. Atau kalau misalkan sudah jadi kolom distilasi, Anda dapat distilat dengan fraksi A-nya misalkan 0,9 gitu ya, kemudian fraksi B-nya sisanya, sementara di fasa atau di produk bawahnya gitu ya, di produk bottom produknya di bagian bawah itu dapat di komponen B dengan fraksi lebih banyak gitu, misalkan 0,9, kemudian yang A-nya adalah 0,1 gitu ya. Oke, sorry. Nah, itu yang distilasi. Jadi kesetimbangan uap dan cairan. Nah, sekarang kita pindah ke absorpsi. Di absorpsi ya. Di absorpsi Anda misalkan punya gas gitu ya. Anda punya gas, misalkan gas alam mengandung CO2 dengan konsentrasi tertentu gitu. Kemudian di dalam campuran itu, di dalam gas alam itu antara CO2 dan CH4 memiliki kelarutan yang berbeda gitu ya. Kalau kita tambahkan solvent gitu, absorben gitu atau solventnya, maka komponen A dan B yang ada di campuran gas itu akan memiliki kelarutan yang berbeda di dalam solvent yang kita tambahkan gitu. Jadi misalkan tadi CO2 dan gas alam yang berupa CH4 misalkan campurannya yang dua misalkan, satu CO2 satunya CH4 dengan konsentrasi yang cukup rendah CO2-nya. Nah, begitu kita kontakkan dengan solvent gitu ya, cairannya misalkan solventnya menggunakan amin base gitu ya. Jadi nanti karena CO2-nya lebih mudah terlarut di dalam larutan aminnya daripada CH4-nya, maka CO2-nya akan banyak meninggalkan gas, kemudian konsentrasinya atau fraksinya di fasa solventnya atau di fasa cairnya itu lebih banyak daripada gas CH4-nya. Kemudian yang CH4 akan lebih banyak fraksinya di fasa gas daripada di fasa cairnya. Jadi kedua fasa ini antara cairan sama gas, ketika kita kontakkan begitu, gitu ya, keduanya saling bertemu, saling kontak, kemudian terjadilah transfer massa di situ. Ya, terjadi absorpsi ya, ada proses absorpsi. Pada kondisi setimbang nanti fraksi atau komposisi di kedua fasa akan berbeda. Ini absorpsi. Nah, kemudian yang ketiga ada ekstraksi. Yang kemarin ya, baru terakhir kemarin dijelaskan oleh Pak Danu, ekstraksi. Kalau di sini di ekstraksi kita punya dua cairan. Ada dua cairan. Yang tadinya campuran A dengan C gitu ya. Kita punya solut C di dalam solvent asal A. Nah, kemudian C-nya itu kita mau pisahkan gitu ya. Kita mau ambil gitu ya. Maka kita menggunakan solvent yang lain ya, yaitu solvent B. Nah, di mana kelarutan C dan A di dalam solvent B ini berbeda. Larutan C lebih mudah terlarut ke solvent B komponen C lebih mudah terlarut ke solvent B daripada komponen A-nya gitu ya. Jadi kemudian kita campur keduanya, solvent dan umpan tadi yang mengandung C dan A. Setelah kita campur gitu dalam kondisi setimbang, maka akan satunya terbentuk ekstrak, satunya terbentuk rafinat. Gitu. Di fasa
ekstrak, gitu ya. Di fase ekstrak komponen C-nya lebih banyak gitu ya daripada si A. Gitu. Kemudian di fase rafinatnya sebaliknya gitu ya. Jadi komponen A-nya yang lebih banyak daripada komponen C. Ya memang dari awal C-nya lebih sedikit ya di fase A karena memang solvennya A gitu ya. Tapi dalam kondisi kesetimbangan gitu ya, komposisi C atau fraksi C di ekstrak dan di rafinat itu akan berbeda. Nah, sehingga kita bisa pisahkan si C-nya. Kita dapat produk tadi ada 2 gitu ya, yang satu ekstrak di mana lebih banyak C-nya, yang satu rafinat C-nya lebih sedikit. Pada kondisi itu kita capai pada kondisi kesetimbangan. Misalkan entah dioperasikan secara batch dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau diperhatikan ketiganya tadi ya, dari mulai distilasi, kemudian absorpsi sama ekstraksi gitu ya. Kalau kita ingat-ingat waktu Anda merancang rekolom gitu ya, di situ fase uapnya dikontakkan dengan fase cair. Jadi diketemukan terus gitu ya. Kalau bisa mendekati kesetimbangannya. Kemudian yang diabsorpsi gitu ya, yang diabsorpsi gasnya sama cairannya juga diketemukan gitu ya. Mungkin nanti dirancang pakai pekolom misalkan, itu di situ antara fase gas sama fase cair dikontakkan, diketemukan. Setelah ketemukan dipisahkan gitu ya, setelah ketemukan dipisahkan. Di yang distilasi juga sama. Kalau kita menggunakan tray gitu, yang pertama kita kontakkan, setelah dikontakkan dipisahkan. Makanya di situ ada tray spacing, yang di sebelah yang di sisi cairannya ada liquid backup di situ gitu ya. Pisahkan di proses yang lain juga sama. Jadi dicampur keduanya gitu fasenya kemudian dipisahkan. Nah, kalau di membran ini prinsipnya bukan kesetimbangan, tapi lebih ke laju gitu ya. Lebih ke laju. Jadi kalau Anda lihat di sini, maaf. Lebih ke sebentar. Oke, jadi kalau kita lihat di sini ya, si pemisahan dengan membran ini dia menggunakan prinsip bagaimana pemisahan itu terjadi karena adanya perbedaan laju komponen gitu ya dari campuran itu melewati membran. Jadi media pemisahnya di sini adalah membran gitu ya. Di sini. Jadi misalkan kita punya umpan campurannya A dan B begitu ya. Di mana ketika A dan B itu kita paksa melewati membran gitu ya, dipaksa melewati membran, maka karena adanya perbedaan laju masing-masing komponen melewati membran, maka komponen itu campuran itu bisa kita pisahkan. Misalkan A lebih laju melewati membrannya lebih kencang gitu ya, lebih cepat gitu ya, daripada B, maka kita bisa memperoleh di sisi permeat itu nanti komponen A-nya lebih banyak gitu ya. Kemudian di sisi sini biasanya disebut sebagai retentat gitu ya atau yang lain gitu ya. Nanti komponen B-nya lebih banyak gitu ya. Karena apa? Karena dia lebih sedikit menembus membran. Sebenarnya kan A lebih banyak berpermeasi melalui membran. Jadi laju. Perbedaan laju masing-masing komponen ketika menembus membran. Jadi nanti membrannya akan berperan dalam pemisahan ini gitu ya. Kalau membrannya punya selektivitas yang tinggi gitu ya, artinya misalkan antara A dan B itu lajunya antara flux A dengan flux B itu, atau probabilitas A dengan probabilitas B itu sangat jauh, gitu, maka kita bisa menghasilkan permeat gitu ya, atau produk di sini nanti yang semakin murni, gitu ya, semakin murni. Jadi misalnya semakin bagus gitu ya, daripada dengan membran yang tingkat selektivitasnya rendah. Nah di sini kalau Anda perhatikan, jadi campuran keduanya ini justru malah dipisahkan. Gitu. Campuran keduanya dipisahkan ya oleh membran tadi ini dipisahkan ya. Jadi kalau tadi yang distilasi misalkan itu dicampur ya, uap cair dicampur dulu gitu, secara bulk begitu, pemisahannya bulk itu antara kedua fase curahnya itu keduanya diketemukan begitu, kemudian nanti dipisahkan gitu ya. Nah kalau di sini justru komponen-komponennya yang dipisahkan dari campuran. Jadi membrannya sebagai pembatas.
antara sisi umpan dan sisi permeat tidak boleh bercampur. Jadi dibatasi oleh membran ini. Makanya biasa disebut sebagai selective barrier gitu ya. Jadi pembatas yang selektif. Dibatasi begini. Jadi harapannya permeat nggak balik lagi ke sana gitu, atau nggak, tidak ada percampuran lagi seperti itu. Kalau di apa namanya di distilasi misalnya kita punya tray begini, tray gitu ya. Ada uap yang naik ke atas, ada cairan yang ke bawah gitu ya. Ketemu di situ kemudian terpisah, tetapi tidak ada pembatasnya gitu ya. Ya nanti ada campur aja begitu keduanya. Kalau ini enggak, dia membrannya berfungsi sebagai pembatas. Jadi membrannya sangat apa namanya berperan dalam proses pemisahan ini. Nah, nanti bisa macam-macam nanti sifatnya membrannya. Ya, membrannya bisa dibuat kalau misalkan nanti komponennya di dalamnya misalnya antara A sama B, oh beda ukurannya, beda ukuran molekulnya, ya sudah berarti membrannya nanti disesuaikan gitu ya. Bagaimana bisa menyaring perbedaan atau bisa memisahkan dua komponen tersebut berdasarkan perbedaan molekulnya. Atau yang kedua, ternyata komponen yang di dalamnya itu berbeda muatannya gitu ya. Yang satu kation muatan positif, satunya anion muatan negatif. Berarti membrannya harus seperti apa gitu ya. Atau yang lain lagi, misalkan membrannya itu gasnya itu misalkan campuran gas ya, kita punya CO2 sama CH4. Oh ternyata apa namanya radius kinematiknya ternyata berbeda gitu ya antara yang CH4 sama CO2 gitu ya. Jadi kita bisa pisahkan keduanya berdasarkan itu gitu ya. Dan membrannya gitu misalkan punya kelarutan yang berbeda terhadap dua gas ini gitu. Jadi gas ini juga ternyata bisa terlarut di dalam polimer dan kelarutannya di dalam polimer itu berbeda antara kedua gas tersebut. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan. Makanya nanti ada memanfaatkan kelarutan dan difusivitas komponen di dalam membran. Jadi kalau ada perbedaan keduanya itu, maka komponen A dan B tadi bisa kita pisahkan. Seperti contohnya gas tadi. Jadi CH4 sama CO2 bukan dipisahkan berdasarkan berat molekul ya. Kalau berat molekul CH4 lebih gede daripada CO2 lebih gede daripada CH4 gitu ya berat molekulnya. Tetapi nyatanya yang lebih cepat menembus membran adalah CO2. Jadi ada parameter yang lain. Jadi nanti bisa macam-macam gitu ya. Dan nanti tinggal disesuaikan membrannya gitu ya. Membrannya tinggal disesuaikan saja. Jadi yang memiliki selektivitas yang tinggi terhadap kedua komponen tadi. Begitu. Jadi kita ulas kembali gitu ya. Misalkan tadi di distilasi punya perbedaan perbedaan titik didih gitu ya. Nah, kemudian kita manfaatkan itu untuk memisahkan. Nah, kemudian di absorpsi. Nah, ini perbedaan kelarutan di dalam dari gas ini ke dalam fase cair. Nah, itu kita juga memanfaatkan untuk memisahkan campuran gas gitu ya. Kemudian kita punya ekstraksi. Kemudian dalam campuran ekstraksi itu komponen A dan B memiliki kelarutan yang berbeda di dalam fase cairnya ini. Fase cair si solvent yang baru kita tambahkan gitu ya, yang akan kita gunakan sebagai separating agent gitu. Nah, itu kita manfaatkan sebagai misalnya di membran nanti bisa macam-macam yang dipisahkan. Ada yang berdasarkan berat molekul, berdasarkan berat molekul, berdasarkan ukuran gitu ya, ukuran molekulnya, ada berdasarkan muatan, ada yang berdasarkan thermal dan seterusnya. Nah, material membrannya berarti kan sekarang yang yang penting gitu ya. Nah, material membrannya itu macam-macam. Nanti ada yang polimer gitu ya, ada yang anorganik, gitu, ada yang metal, ada yang keramik, khususnya ada yang campuran gitu ya, ada yang dicampur antara yang polimer dengan non polimer. Kemudian ada juga yang menggunakan membran cairan. Jadi membrannya itu dalam bentuk cairan, jadi liquid membrane. Jadi membran cairan. Itu materi membrannya. Kalau misalkan Anda bahan pemisahannya gitu ya, kalau kemarin tray kan ya itu tinggal traynya aja gitu kan, traynya itu materialnya dari apa. Kalau yang packing gitu ya, mungkin nanti packingnya ada yang dari keramik, ada yang dari plastik, ada yang dari logam, gitu. Macam-macam. Nah ini membran juga sama, nanti ada yang dari berbagai macam jenisnya. Tentu saja material ini selain mempengaruhi fungsionalitasnya gitu ya, ini kalau digunakan untuk proses pemisahan ini nggak cocok dan seterusnya, yaitu fungsionalitasnya. Kemudian yang kedua adalah tentu saja mempengaruhi harganya.
Kalau materialnya makin mahal, ya makin mahal juga gitu. Sama seperti Anda ketika mendesain kolom distilasi, kolom gitu kan. Pilih materialnya yang murah tetapi masih cocok gitu, atau masih sesuai untuk umpan yang akan, atau masih sesuai untuk pemisahan yang mau digunakan nanti ya. Jadi campurannya apa? Apakah korosif terhadap apakah sifat dari campurannya itu korosif sehingga kita harus memilih material yang tepat dan seterusnya. Ini juga di membran juga ada yang seperti itu. Nah, konfigurasi membrannya seperti apa sih? Nah, ini adalah contoh membran yang polimer ya. Membran yang polimer, ada yang bentuknya seperti ini. Kalau di scanning elektron mikroskopi ya bentuknya seperti ini. Ini yang dari polimer ya. Ya ini hanya contoh saja. Jadi membran nggak seperti ini semua gitu, nanti macam-macam. Jadi kalau yang polimer kurang lebih seperti ini. Ini tipenya yang asimetrik. Jadi porinya yang di bawah sama yang di atas agak berbeda. Nanti kita bahas tentang itu. Nah, kemudian bentuk membrannya juga berbeda-beda gitu ya. Nanti ada yang bentuknya itu lembaran gitu ya. Ada yang bentuknya pipa gitu ya. Ya ini pipa pun nanti macam-macam bentuknya gitu ya. Ada yang pipanya gede dan pipanya agak kecil, sedang gitu ya. Ada bedanya kecil sekali. Nah, kemudian gaya dorongnya. Nah, tentu saja di dalam proses pemisahan ini harus ada driving force-nya ya. Kalau nggak ada driving force-nya ya komponen-komponen yang mau kita pisahkan tadi nggak akan bergerak gitu ya. Nggak akan berpindah gitu. Nggak akan terjadi perpindahan gitu ya. Jadi misalkan ya mungkin saat ini Anda belajar tentang peristiwa perpindahan juga gitu ya. Di situ ada driving force. Ya. Ada yang karena perbedaan konsentrasi, ada yang karena perbedaan temperatur, ada yang karena perbedaan kecepatan gitu ya. Nah, kalau di gaya dorong pemisahan membran ini biasanya gitu ya, gaya dorongnya ada 4. Ada tekanan, konsentrasi, temperatur, dan potensial listrik. Jadi ada beda tekanan, beda konsentrasi, beda temperatur, beda potensial listrik sehingga pemisahannya itu bisa berlangsung. Kalau komponennya, kalau ada punya komponen A sama B berupa umpan di sini, kemudian nggak ada kasih daya dorong, ya komponennya nggak akan menembus membran sini. Ya, karena harus didorong melewati membran gitu ya, agar terpisah gitu ya. Sama seperti tadi di distilasi gitu ya. Bagaimana biar terpisah? Ya dikasih thermal gitu ya. Kasih panas, nanti biar ada yang berubah fasa menjadi uap. Kemudian nanti yang absorpsi harus ada beda konsentrasi dong. Kalau nggak ada beda konsentrasi, nanti tidak akan terjadi proses absorpsi gitu ya. Yang ekstraksi juga sama. Jadi ada kayak dorong konsentrasi karena di sisi konsentrasinya di sisi umpannya lebih tinggi daripada di sisi solvent yang baru gitu ya, maka terjadilah perpindahan ke situ. Kalau tidak terjadi, kalau misalnya dua-duanya sudah ada konsentrasinya, misalkan kita punya feed berupa solut A, kemudian terlarut di dalam solvent C terlarut dalam solvent A, kemudian satunya lagi kita punya solvent B, tetapi di dalamnya sudah ada konsentrasi C dalam ada solut C dalam konsentrasi tertentu gitu ya, ternyata karena nggak ada perbedaan konsentrasi yang cukup nggak bisa berpindah gitu. Oke, ya walaupun di situ ada peran kelarutan ya yang berperan juga di situ dalam proses pemisahannya, tetapi setidaknya ada gaya dorong gitu ya. Nah, ini di membran itu harus ada gaya dorong ini. Jadi harus ada gaya dorong dan harus ada membrannya gitu ya. Ya kalau nggak ada membrannya ya bukan pemisahan berdasarkan membran gitu. Jadi harus ada gaya dorong dan harus ada membrannya. Begitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke proses-proses berbasis membrannya gitu ya. Ini adalah pengelompokan yang umum digunakan di dalam penjelasan mengenai membran gitu ya. Proses-prosesnya bisa kita kelompokkan menjadi 4 seperti ini. Jadi yang pertama adalah yang memanfaatkan beda tekanan, memanfaatkan beda tekanan sebagai gaya dorongnya, gitu ya. Nah, yang memanfaatkan beda tekanan itu apa saja, gitu ya? Di antaranya, gitu ya, di antaranya. Jadi tidak semua masuk sini ya, mungkin ada beberapa yang belum masuk sini. Di antaranya ada mikrofiltrasi, ada ultrafiltrasi, ada nanofiltrasi dan reverse osmosis. Jadi di sini kalau kita punya begini ya, ya mungkin yang di kuliah membran sudah hafal yang seperti ini. Nah, jadi kalau flux atau perpindahan komponen menembus membran, komponen tertentu yang bisa melewati membran itu lajunya
dinyatakan dengan J gitu ya, maka itu akan sebanding dengan driving force-nya, gaya dorongnya gitu ya. Jadi kalau makin gede daya dorongnya, maka pemisahan komponennya itu semakin besar. Jadi produktivitas proses membran kita akan semakin besar gitu. Kalau driving force-nya semakin besar gitu ya. Nah, sekarang di dalam proses-proses yang memanfaatkan beda tekan seperti ini gitu ya, ada apa nih? Tadi mikrofiltrasi, UF, NF, dan RO gitu ya. Maka delta X ini atau driving force-nya ini adalah beda tekanan. Nah, beda tekanannya biasanya kalau menggunakan teori black box gitu ya, artinya kita menganggap membrannya itu sebagai kotak hitam saja. Kita tidak memperhatikan struktur membrannya seperti apa, kemudian kita tidak memperhatikan mekanisme pemisahan komponennya melalui membran seperti apa, maka kita bisa buat atau sederhanakan persamaannya untuk yang beda tekan ini, proses-proses berbasis membran yang menggunakan beda tekanan sebagai gaya dorongnya menjadi seperti ini persamaannya. Gitu. Nah, jadi misalkan kita punya campuran berupa air gitu ya. Yang paling contoh yang paling enak kita ngambil contoh saja RO ya, untuk membran RO. Kita punya air laut, di situ ada campurannya air dan garam. Anggap semua garamnya adalah NaCl, karena memang yang mayoritas di situ yang besar adalah NaCl. Gitu ya. Di dalam larutan NaCl tadi, di larutan garam itu, maka kita punya apa namanya garam. Larutan garam ini memiliki apa namanya osmotic pressure gitu ya, osmotic pressure. Jadi nanti kita bahas di belakang ada nilainya. Larutan itu punya osmotic pressure tertentu. Ya, artinya kalau Anda mengolah air laut, mau memperoleh air fresh water gitu ya, air untuk minum dengan konsentrasi garam rendah, berarti kan Anda harus mendorong air gitu ya, harus mendorong air keluar dari campuran air laut tadi. Jadi kita maunya air murni saja yang menembus membran gitu ya. Jadi air murni saja yang harus menembus membran. Kemudian kita peroleh nanti di permeatnya adalah air minum atau air dengan konsentrasi garam rendah. Di sisi yang tidak menembus membran tadi, di sisi konsentrat gitu, atau di sisi bagian yang tidak komponen yang tidak menembus membran, nanti kita bisa memperoleh larutan dengan konsentrasi garam yang lebih tinggi karena ditinggalkan sebagian air tadi. Nah, tetapi kalau kita mau airnya yang bergerak gitu, air murni yang bergerak meninggalkan larutan garamnya tadi, menembus membran, maka kita harus memberikan gaya dorong. Gaya dorongnya adalah berupa tekanan gitu ya, delta P. Beda tekanan ya, beda tekanan antara sisi. Supaya kita kembali ke depan. Sebentar. Oke, mana tadi slide saya? Nah, beda tekanan antara sisi umpan dengan sisi permeatnya. Jadi di sini ada P, di sini ada P, di sini juga ada P, gitu ya, di sisi permeat sama di umpan. Jadi harus ada beda tekanan. Dan kalau mau bergerak seperti ini, maka P1-nya harus lebih besar daripada P2-nya, gitu ya. Nah, sekarang kita kembali ke slide tadi. Wah, coretan saya hilang ya. Ya sudah, nggak apa-apa. Nah, sekarang di larutannya sendiri, maaf. Oke, slide-nya bergerak sendiri. Sebentar. Sebentar ya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, di sisi umpannya tadi ada osmotic pressure, gitu, ada osmotic pressure, di mana kalau ada ini kenapa bergerak-gerak begini? Nah, jadi konsentrasinya buyar. Gara-gara slide-nya bergerak-gerak sendiri. Baiklah. Nah, jadi di sisi umpan tadi ada osmotic pressure. Sementara kita maunya adalah airnya bergerak meninggalkan larutan ini, meninggalkan campuran ini. Nah, sementara kalau
osmosis ya, proses osmosis yang alamiah gitu, itu terjadinya malah sebaliknya. Kalau kita punya larutan garam dengan larutan garam dengan konsentrasi garam tertentu, kemudian kita punya lapisan semi permeabel begitu, di sisi lain, di sebelahnya gitu ya, di sisi sebelah dari membran semi permeabel itu ada air dengan konsentrasi garam rendah, maka yang terjadi adalah airnya akan bergerak dari konsentrasi garam rendah menuju konsentrasi garam tinggi karena osmotic pressure-nya lebih tinggi di sisi yang konsentrasi garam tinggi. Airnya ke situ. Di proses ini, di reverse osmosis, kita pengennya malah sebaliknya gitu ya. Muncul lagi tulisannya. Jadi di RO ini kita maunya sebaliknya. Airnya bergerak ke arah yang berlawanan, melawan proses osmosis yang natural tadi gitu ya. Maka kita harus memberikan tekanan di sini gitu ya. Yang lebih besar gitu ya, atau setidaknya melebihi osmotic pressure dari larutan umpannya. Ya. Kita harus dorong agar bisa bergerak nih airnya. Gitu ya. Karena yang yang kita mau pisahkan adalah airnya gitu. Kita mau dapat air murni aja. Porsinya lebih gede gitu, lebih gampang kita dorong daripada yang porsi yang kecil gitu ya. Jadi kan sebenarnya kan kalau kan air laut ya porsi garamnya hanya 3,5% kan, tetapi yang kita mau di sini adalah justru airnya yang bergerak gitu. Karena kalau yang lebih banyak konsentrasi yang kita gerakkan itu lebih gampang. Yaitu teorinya untuk pemisahan di reverse osmosis gitu ya. Nah, osmotic pressure-nya tekanannya berarti ini beda tekanannya ya. Yang kita berikan harus lebih tinggi daripada osmotic pressure-nya agar airnya bergerak. Agar airnya bisa bergerak meninggalkan membran, kemudian diperoleh nanti permeat dengan konsentrasi garam yang rendah. Gitu. Jadi driving force-nya di sini. Nah, kemudian kalau seperti itu gitu ya. Maka peran membrannya di mana gitu ya? Peran membrannya di mana di dalam di persamaan ini. Jadi peran membrannya ternyata di sini. Nah, ini peran membrannya. Ini adalah reflection factor. Reflection factor ini secara gampangnya adalah ya selektivitas dari membrannya lah gitu. Jadi kemampuan membran untuk mereject komponen solut yang tidak komponen solutnya gitu ya. Karena yang dialirkan ini adalah justru solvennya, airnya, solvennya, yang bergerak solvennya, bukan solutnya. Gitu. Kalau yang ekstraksi tadi solutnya yang bergerak. Kalau ini solvennya yang bergerak gitu ya, solvennya yang bergerak. Sehingga di sini membrannya harus punya kemampuan gitu ya untuk menahan gitu ya atau menjaga agar solutnya tidak menembus membran. Disinilah fungsi dari membrannya. Ini dilambangkan dengan reflection factor ini. Jadi kalau kalau reflection faktornya nilainya mendekati 0 gitu ya, artinya membrannya tidak punya selektivitas terhadap solut yang ada di dalam larutan. Ya, contohnya misalkan kita punya air laut yang sudah bersih daripada bersih dari total suspended solid, sudah bersih dari koloid, sudah bersih dari yang lain gitu, hanya ada air dan garam saja gitu. Kemudian kita saring menggunakan ultrafiltrasi, ya, maka yang terjadi adalah seperti itu. Nilai reflection faktornya adalah 0. Gitu ya. Artinya osmotic pressure tidak jadi masalah lagi. Kita hanya ya pokoknya dikasih tekanan saja yang cukup untuk mendorong agar si air bisa menembus membran. Nah, itu saja. Air agar menembus membran. Nah, ini peran selektivitasnya ya. Ini selektivitasnya dari membran. Peran yang kedua dari membran di mana? Peran yang kedua dari membran adalah di sini. Di permeabilitas. Jadi membran itu punya sifat permeabilitas tertentu. Jadi artinya kalau misalkan kita memberikan driving force dengan nilai tertentu, gitu ya, driving force dengan nilai tertentu, maka kita akan menghasilkan flux dengan nilai tertentu juga. Dan biasanya hubungan antara driving force ini dengan flux itu cenderung linear. Gitu ya. Contohnya nanti tapi untuk solvent ya, untuk solvent itu cenderung linear. Gitu ya. Contohnya misalkan kalau Anda nanti ada praktikum atau lab tech membran gitu ya. Nanti ada praktikum seperti ini ya, bagaimana menentukan permeabilitas dari membran. Jadi kita punya driving source-nya misalkan punya tekanan gitu ya. Membrannya misalkan UF itu ultrafiltrasi.
kemudian kita punya air murni. Gitu ya. Nanti membrannya kita tes gitu ya, pada berbagai macam tekanan. Ya, nanti kita dapat fluxnya nih. Nah, di sini adalah flux airnya, gitu, flux airnya. Nanti kalau kita hubungkan antara flux dengan perbedaan tekanan ini atau dengan driving force-nya, kita tarik, maka kita dapatlah hubungan linear ini. Nah, gradiennya ini gitu ya, atau slope-nya ini adalah permeabilitasnya. Jadi membrannya ini sangat berpengaruh ya. Kalau kondisi operasi hanya di sini nih, hanya satu. Ya sama ini sih. Ini kondisi operasi dari yang kita berikan. Ini yang dari larutannya, dari umpannya gitu ya, yang osmotic pressure. Kemudian yang reflection factor sama impermeability ini dari membrannya. Jadi membrannya harus punya selektivitas dan permeabilitas yang memadai lah gitu. Kalau membrannya sangat selektif gitu ya, membrannya selektif banget gitu, tetapi permeabilitasnya rendah, ya itu juga masih belum istilahnya ekonomis gitu untuk pemisahannya. Gitu ya. Misalnya masih belum ekonomis gitu. Berarti nanti untuk menghasilkan kapasitas yang besar gitu ya, atau untuk menghasilkan kapasitas tertentu, Anda memerlukan membran yang sangat luas. Memerlukan membran yang sangat luas. Jadi di sini fungsinya ke sana produktivitas, yang di sini fungsinya adalah ke selektivitas. Jadi di satu membran itu nanti perannya dua ini. Gitu ya. Kalau di kolom distilasi, kalau Anda bayangkan nanti ada tray. Tray fungsinya adalah mengontakkan adalah fasa uap fasa cair gitu ya, agar kontak terus keduanya gitu ya. Fasa uap fasa cair kontak sampai kalau bisa mendekati kesetimbangan gitu ya. Dikontakkan lagi terus. Setelah itu ada pemisahan ya, ada tray spacing, di bawahnya ada liquid backup gitu ya di sisi cairannya. Nah, sekarang yang mempengaruhi kapasitasnya yang mana gitu ya. Nanti yang mempengaruhi kapasitasnya adalah nanti diameternya lebih. Kalau secara gampangnya itu ke diameter kolomnya gitu ya. Makin besar diameter kolomnya, makin luas aktif area yang di tray-nya gitu ya. Maka makin besar laju alir yang bisa di-handle oleh kolom kita gitu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan selektivitasnya gitu ya. Bagaimana dengan selektivitasnya? Ya, selektivitasnya atau tingkat pemisahannya, bukan selektivitas, tingkat pemisahannya. Bagaimana dengan tingkat pemisahannya gitu ya. Misalnya kita mau mencapai tingkat pemisahan dengan spektrum tertentu gitu ya. Umpannya kita mau distilanya konsentrasinya sekian, kemudian produk bawahnya konsentrasinya sekian gitu. Maka berarti Anda harus menghubungkan, yang kemarin itu kan belajar menghubungkan antara garis operasi dengan garis kesetimbangan gitu ya, dibuat hubungan keduanya, kemudian akhirnya dapatlah jumlah tahap kesetimbangan. Jadi harus sekian tahap. Ya, sekian tahap. Kemudian nanti efisiensi tahapnya adalah misalkan sekian persen. Akhirnya dapatlah tahap actualnya berapa gitu ya. Kemudian dari tahap itu diubahlah ke dalam bentuk fisiknya berupa jumlah tray-nya. Sekian jumlah tray-nya. Gitu ya. Misalkan nanti ada yang misalkan nanti ada yang ternyata di kondensernya parsial, di boilernya parsial ya, nanti dikurangi jumlah tray-nya di dalam, nanti dikurangi masing-masing sehingga dapatlah total ketinggiannya. Ketinggiannya ini yang akan mempengaruhi spektrum pemisahannya. Nah, di membran apa dong gitu ya. Nah, selektivitasnya nanti tergantung gitu ya. Proses pemisahannya seperti apa dan apa yang dipisahkan gitu. Apa yang dipisahkan. Nanti kalau misalkan mikrofiltrasi, membrannya diprosesnya mikrofiltrasi ya, tinggal ukuran porinya saja di rentang mikrofiltrasi gitu ya, porinya seberapa itu diatur. Nah, permeabilitasnya maunya besar bagaimana ya, mungkin nanti membrannya ya chemicals properties-nya gitu ya, properties-nya dari membrannya itu diatur sedemikian rupa sehingga nanti probabilitasnya menjadi semakin besar. Membrannya dibuat setipis mungkin gitu ya. Ya diatur sebaik mungkin dan seterusnya. Porinya agak gede dan seterusnya. Ultrafiltrasi juga sama, tapi nanofiltrasi sama RO rada berbeda. Walaupun secara fisik gitu ya, kalau kita lihat secara fisiknya memang porinya berbeda. MF punya ukuran pori lebih gede, UF lebih kecil lagi, NF lebih kecil lagi, RO lebih kecil lagi. Tapi secara kalau kita perhatikan mekanisme pemisahannya gitu ya, ini sudah berbeda dengan yang dua di atas gitu ya.
Kalau kita bicara tentang mekanisme pisahnya. Nah, ini adalah proses-proses yang memanfaatkan beda tekanan. Proses berbasis membran memanfaatkan beda tekanan. Gitu ya. Kemudian nanti ada yang beda konsentrasi. Beda konsentrasi. Jadi pemisahannya terjadi karena adanya beda konsentrasi. Di sini berarti nanti di driving force-nya kita punya membran begini, maka di sisi ini misalkan feed, ini sisi permeatnya gitu ya. Maka di sisi umpan berarti harus ada konsentrasi, maka di sisi umpan itu harus ada konsentrasi yang lebih besar daripada di sisi permeat gitu ya. CF lebih besar daripada CP. Karena kalau enggak tidak akan terjadi difusi gitu ya, difusi molekulernya enggak akan terjadi. Ini kemarin kalau yang habis ujian bisa perpindahan ada pipa, tapi pipanya itu poros ya, pipanya poros ya, berpori gitu. Kalau itu ya mungkin nanti mekanismenya agak berbeda lagi. Nah di sini untuk membran gas separation gitu ya, yang tadi dia memanfaatkan driving force-nya adalah beda konsentrasi. Gitu ya. Misalkan Anda punya gas alam lagi, ini contohnya gas alam lagi ya, karena salah satu yang sudah komersial ada pemisahan CO2 dari gas alam atau gas returning dengan menggunakan membrane gas separation. Jadi sebutannya itu pemisahan gas dengan membran gitu ya. Sebenarnya ada pemisahan gas dengan membran yang lain gitu prosesnya, tapi di sini tuh sebenarnya membrannya adalah membran permeation gitu ya. Artinya gas tadi campuran A dan B gitu ya, kita permeasikan, kita kasih driving force agar komponen A-nya menembus yang lebih mudah yang punya laju difusi melalui membran yang lebih gede, itulah yang A gitu ya. Kita pengennya tuh A-nya saja yang menembus membran gitu sehingga dapat permeatnya nanti komponen A-nya banyak, di sisi retentatnya itu nanti permeat konsentrasi B-nya lebih banyak. Gitu ya. Nah, itu membran gas separation. Jadi ini atau bisa juga kalau Anda punya membran permeation ya, permeasi membran gitu. Nah, di sini gas campuran CO2-nya dengan gas alam itu dipisahkan hanya menggunakan membran saja. Kalau di proses absorpsi kemarin, Anda memerlukan solvent, kemudian memerlukan kolom ya, kemudian memerlukan apa lagi? Kalau misalkan menggunakan pack kolom berarti harus menggunakan packing. Packing fungsinya apa? Untuk mengontakkan antara fase gas dengan fase cair. Solventnya untuk apa? Ya, solventnya untuk mengambil salah satunya gitu ya. Misalkan CO2 nanti diambil dengan amin. Ya berarti solventnya harus digunakan untuk mengambil CO2 gitu ya, menangkap CO2 atau mengabsorb CO2. Kemudian nanti CO2 yang terabsorb di amin diregenerasi gitu ya, dipanaskan, nanti CO2-nya lepas, kemudian digunakan lagi gitu ya di situ. Jadi berarti Anda perlu menggunakan solvent. Yang pertama, perlu menggunakan termal untuk regenerasi gitu ya. Perlu menggunakan apa lagi? Ya ada alat-alat yang memang harus didesain khusus gitu ya, atau unit operasinya harus didesain khusus dengan material khusus karena amin biasanya cenderung korosif gitu sehingga ya peralatan dan seterusnya itu harus yang tahan korosi. Nah sementara di membrane gas separation ini hanya menggunakan membran saja ya, pakai membran saja. Proses misalnya di situ tidak perlu regenerasi solvent, tidak perlu make up solvent gitu ya, tidak perlu menggunakan material yang korosif begitu ya. Jadi hanya pemisahnya melalui membran saja. Nah, bagaimana itu terjadi pemisahannya gitu ya. Jadi Anda punya gas tadi CO2, C4 ya, punya konsentrasi tertentu gitu ya. Kemudian membrannya yang digunakan adalah membrannya dense gitu ya. Membrannya itu dense atau tidak berpori. Sejenis dengan membran-membran RO tidak berpori gitu ya. Yang punya pori sebenarnya tapi kecil sekali gitu ya. Karena memang komponen-komponen yang dipisahkan juga kecil gitu ya. CO2 sama C4 itu ukuran diameter apa ya sebutnya, atau radius, saya agak lupa namanya. Ya intinya dia punya radius, bukan radius molekul tapi diffusion, lupa saya, atau radius tertentu gitu lah namanya, ada bukan radius saja dari molekulnya gitu ya. Jadi di CO2 punya 0,38 gitu ya. Kemudian untuk CH4-nya dia punya 0,38 atau 0,36 gitu. CH4-nya punya sekian lah gitu. Beda sedikit gitu ya. Jadi nano tapi
dalam ukuran nanometer gitu. Sehingga membrannya juga harus lebih kecil daripada itu dong. Gitu. Harus kecil dong. Harus bisa dilewati CO2 tapi tidak bisa dilewati CH4. Jadi memang membrannya juga dense gitu ya. Kalau kita ngasih membran yang berpori ya tidak terpisah karena dua-duanya akan lebih mudah untuk menembus membrannya. Kita akan melewati membrannya lebih gampang. Jadi tidak terjadi pemisahan. Makanya harus beri membran yang seperti itu dense. Tetapi ya ternyata kedua gas ini gitu ya, atau gas itu punya kelarutan tertentu di dalam polimer. Jadi punya solubilitas tertentu di dalam polimer. Jadi gas itu kalau dipaksa masuk ke polimer itu punya kelarutan tertentu lah. Kelarutan tertentu, solubility namanya. Kemudian dia juga begitu sudah masuk ke dalam membran nanti difusivitasnya berbeda itu ya. Yang laju difusinya yang satu CO2 difusinya lebih kencang daripada yang CH4 gitu. Difusinya CO2 lebih kencang gitu. Sehingga dua faktor ini bisa digunakan untuk memisahkan CO2 dan CH4 ya dari campuran tadi. Ya, jadi membrannya harus punya sifat seperti itu gitu ya. Solubilitas terhadap CO2-nya lebih gede daripada CH4. Difusivitas si CO2-nya juga di dalam polimernya atau membrannya itu lebih gede daripada yang CH4. Itu dari sisi membran. Nah, sekarang bagaimana agar terbentuk beda konsentrasi gitu ya. Tentu saja kan karena membrannya seperti itu gitu ya, dense. Kemudian harus melewati membran gitu ya, dipaksa melewati membran gitu ya. Ya berarti kita harus kasih driving force gitu ya, yang gede gitu ya. Kalau Anda kemarin di kuliah perpindahan lagi kemarin habis dari ujian modul ya, di mana di situ ada misalkan gas disimpan di dalam satu tangki, ya difusivitasnya sangat lambat, memang kecil banget ya. Sehari itu paling baru berapa gitu yang keluar gitu. Atau kalau Pak Anggit kemarin ngasih contoh itu punya balon, dalamnya ada gasnya gitu ya. Lama-kelamaan itu makin lama makin mengecil balonnya gitu karena ada gas yang berdifusi gitu, melewati membran. Ya kecil. Nah, kalau difusinya dibiarkan seperti itu saja ya kapan selesainya gitu proses pemisahan kita gitu. Makanya kita harus buat itu ya agar beda konsentrasinya menjadi besar gitu. Sehingga kalau beda konsentrasinya besar, maka kita bisa menghasilkan flux yang besar juga gitu ya. Jadi kalau beda konsentrasinya besar, maka kita bisa menghasilkan flux yang besar juga. Nah, caranya gimana? Kalau gas kan dia sifatnya compressible gitu. Jadi kita bisa tekan gitu ya. Kalau kita tekan gitu ya gasnya, maka konsentrasi di dalam volume yang sama gitu konsentrasinya akan meningkat. Makanya salah satu upaya agar perbedaan konsentrasinya tinggi ya, maka di sisi umpan itu ditekan misalnya. Tekanannya tinggi sekali. 80 bar, 60 bar itu untuk pemisahan CO2 dengan CH4 gitu ya. Tekan segitu kemudian nanti si gasnya itu fluxnya baru kencang melewati membrannya. Oke, itu untuk membran gas aspiration. Nanti ada contoh lagi adalah dialisis gitu. Nah, kalau dialisis itu seperti apa gitu ya? Dialisis itu kita punya membran, kemudian kita punya umpan dalam bentuk larutan gitu ya. Larutan, kemudian kita punya membran gitu ya, sebagai media pemisahnya nanti. Kemudian yang satu lagi adalah kita punya dialisat. Ya, ada dialisat. Ya. Kalau di absorpsi tadi ada solvent. Nah, ini ada di dialisis ini ada dialisat. Ya seperti itulah, semacam kayak solvent tapi bukan solvent begitu ya. Jadi nanti di sisi umpan kita punya misalkan campuran A dan B gitu ya. Kemudian si campuran A ini dia bisa menembus membrannya karena membrannya sifatnya semi permeable gitu ya. Sementara yang B tidak bisa ya. Kemudian di sisi dialisat ya, di sisi sebelahnya gitu ya. Kita meletakkan ini misalkan membran, ini umpan, ini tulisannya jelek, gambarnya jelek. Ini misalkan umpan, ini dialisatnya gitu ya. Nah, karena ada perbedaan konsentrasi gitu ya. Si umpan kayak dengan A gitu ya. Campuran AB tadi A-nya banyak, sementara di D dialisatnya kita nggak ada apa-apanya. Di situ hanya solvent saja. Atau air saja gitu ya. Atau dialisat dengan konsentrasi nggak ada A-nya gitu ya. Tidak punya komponen A. Sehingga karena beda konsentrasi tersebut si A akhirnya menembus melewati membran. Kemudian diambillah di sisi dialisat. Ya, disapu gitu ya, diambil. Nanti dialisatnya terserah mau diregenerasi atau mau dipakai buat yang lain dan seterusnya. Itu dialisis gitu ya.
Nah, nanti contohnya yang paling gampang itu adalah hemodialisis. Di bawahnya ini dialisis, hemodialisis gitu ya. Ini sama, cuman kalau yang hemodialisis berarti itu keperluan hemodialisis gitu ya. Nah, hemodialisis itu apa ya? Kalau Anda mungkin dulu ya sudah pernah belajar itu, hemodialisis itu kan kalau ada yang punya masalah dengan ginjalnya, sementara ginjal itu digunakan untuk mengambil kotoran di dalam darah gitu ya, sehingga misalkan kotoran seperti urea dan seterusnya gitu, akhirnya perlulah alat namanya hemodialisis ini gitu. Di sisi umpan kita punya darah, di sisi dialisat kita punya larutan dialisat yang khusus ya, larutan dialisat yang didesain khusus sehingga dia punya sifatnya isotonik gitu lah, isotonik. Jadi artinya antara darah kita dengan si dialisat ini osmotic pressure-nya seimbang gitu. Jadi nanti nggak akan terjadi sampai darahnya lisis gitu ya. Jadi si apa namanya cairannya keluar dari situ gitu ya. Nah, jadi kotoran-kotoran tadi yang urea dan seterusnya akan keluar dari darah, kemudian diambil di dalam dialisatnya, diputar gitu ya dengan menggunakan alat namanya hemodializer gitu ya. Hemodializer ini ada membran, nanti ada pompa khusus gitu ya. Karena pompanya untuk manusia ya didesain khusus dan biasanya yang mahal di situ. Kalau kita apa namanya desain-desain di pabrik itu kan industri itu ya pompanya ya desain seperti itu saja. Tapi kalau ini untuk manusia beda lagi, ini harus ya nggak boleh terlalu cepat dan seterusnya ada aturannya. Nah, ini contoh yang memanfaatkan beda konsentrasi. Ada lagi namanya pervaporasi gitu ya. Jadi yang pervaporasi ini rada berbeda gitu ya. Oke, jadi pervaporasi ini sebenarnya dari namanya itu ada pervaporation dan ini sebenarnya gabungan dari permeation dan evaporation. Jadi nanti ada namanya vapor permeation, ada yang namanya pervaporation. Gitu ya. Vapor permeation nanti berbeda dengan yang pervaporation. Nah, pervaporasi ini Anda punya campuran nih dalam fase cairan begitu ya. Kemudian apa namanya? Ya di situ ada membran. Kemudian di sisi permeatnya Anda buat kondisinya vakum. Jadi di sisi permeatnya nanti Anda buat vakum gitu. Di sisi permeatnya di sini buat vakum sehingga jadi nanti si larutan campuran yang ada di dalam fasa cair ini A dan B ini, nah si A ternyata itu punya apa namanya ya interaksi yang baik dengan membrannya sehingga si A ini mudah berdifusi melalui membran atau mudah berpermeasi melalui membrannya gitu ya. Dibandingkan dengan B gitu. Si B nggak bisa karena ada interaksi macam-macam gitu ya. Jadi si A ini si membrannya hanya bisa melewatkan A. Contohnya misalnya kita punya air sama etanol gitu ya. Air sama etanol. Sedangkan membrannya di sini adalah membran zeolite gitu ya. Membran zeolite-nya misalkan zeolite LTA atau NAA gitu ya. Zeolite di mana sangat hidrofilik. Kemudian dia juga punya ukuran, jadi ukuran pore. Jadi si zeolite ini punya pore structure gitu ya, punya pore structure yang sangat fit dengan ukuran molekul air gitu. Sangat fit dengan ukuran molekul air 0,42 nanometer apa berapa ya? Saya agak lupa yang angka tepatnya atau 0,28 ya, saya lupa agak. Nanti silakan Anda cari sendiri tapi punya ukuran yang pas dengan ukuran molekul airnya gitu ya. 0,2 kali ya. 0,28 mungkin. Ya, sekitar segitulah ya. 0, sekian nanometer gitu. Jadi airnya mulus sekali masuk ke dalam membrannya ini gitu ya. Sudahlah hidrofilik, gitu artinya lebih suka air yang ke sini. Kemudian yang kedua adalah ukurannya porenya juga pas dengan ukuran air sehingga dia bisa berdifusi di sini. Nah, beda konsentrasinya di mana Pak? Nah, jadi di sisi umpan ya, di sisi umpan ini dia kan cairan ya, ada konsentrasi airnya gitu ya. Dia punya konsentrasi air tertentu. Kemudian sisi permeatnya itu tidak ada apa-apa gitu ya. Di vakum, jadi vakum. Nah, begitu pertama karena di sisi umpan ini tadi ada konsentrasi air tertentu gitu ya. Akhirnya dia berinteraksi dengan membran, kemudian difusi, berpermeasi lah, berpermeasi. Nah, sampai di ujung sini gitu ya, sampai di ujung sini kan mestinya dia keluar ke sini ya, keluar dalam bentuk cairan juga gitu ya. Nah, kalau di sini cairannya isinya komponen A semua gitu ya, ya nanti prosesnya tidak akan berlangsung terus gitu ya.
Karena apa? Ternyata di sini di lapisan tipis ini konsentrasi A-nya lebih tinggi daripada di sisi sini, di mana ini campuran A dan B gitu ya. Di sini A doang gitu yang di sebelah kanan. Maka harus diambil si A yang sudah berpermeasi melalui membran itu dengan cara di vakum gitu ya. Jadilah dia berubah menjadi fasanya uap. Jadi fasa uap. Begitu udah berubah jadi fasa uap, nah berarti di permukaan membran udah nggak ada lagi A gitu ya. Udah nggak ada lagi, konsentrasinya jadi 0 lagi. Nah, sehingga dia bisa terus gitu ya berpermeasi melembus membran. Nah, makanya tadi saya sebutkan di awal terjadi permeasi dan evaporasi. Komponen A berpermeasi melalui membran gitu ya, kemudian di sini dievaporasikan. Ya. Dievaporasikan. Nanti berubah jadi fasanya uap gitu. Sehingga si komponen itu apa transfer komponen A dari sisi umpan ke sisi apa namanya distilat atau ya di sisi itunya, di sisi permeatnya gitu ya, itu akan berlangsung terus gitu ya. Ini pervaporasi. Nah, kemudian ada ini ya, kita pindah ke yang ketiga gitu ya, adalah yang memanfaatkan beda temperatur. Contohnya adalah distilasi membran. Jadi di membran juga ada distilasi, tetapi distilasi menggunakan membran gitu ya. Oke, jadi ini distilasi membran. Sudah ada reminder dari Pak Wawan. Oke, nanti yang dua kita lanjut besok ya. Jadi distilasi membran ini nanti distilasinya adalah menggunakan membran gitu ya. Kalau yang distilasi kolom menggunakan tray, menggunakan packing. Kalau distilasi membran adalah menggunakan membran. Kita akan bahas ya lebih lanjut besok gitu ya. Ini baru masih ada beberapa slide. Baji besok masuk ke masing-masing membran materinya. Kemudian nanti kita akan ada satu contoh bahas mengenai membran gas aspiration. Oke, kalau ada pertanyaan besok saja ya pertanyaannya karena waktunya sudah habis. Terima kasih dan mohon maaf karena terlalu mepet waktunya dengan waktu habis. Sampai jumpa besok pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.